Satu hari saya janjian sama beberapa teman untuk lunch meeting di Senayan City, Jakarta. Jadi pada saat itu saya udah datang terlambat ya. Teman-teman udah kumpul, udah telepon saya di mana dan karena saya buru-buru, saya nggak lihat kiri kanan, saya langsung menuju ke restoran tempat kami janjian. Nah, di tengah jalan itulah di Senayan City, di dalam, mall yang besar itu, tiba-tiba ada yang teriak, Pak Andi, Pak Kick Andy," gitu kan. Nah, terus saya noleh, saya melihat seorang ibu, ya nggak terlalu tua, ibu muda masih, tapi gendong anak. Dari penampilannya kita akan segera tahu bahwa dia dari daerah ya, itu kan gampang ngelihat orang daerah yang juga kelihatan masih asing di daerah, mall yang megah itu. Nah, saya berhenti, kemudian saya sapa, "Oh, apa kabar Bu? Ibu dari mana? Lagi ngapain di sini?" Ceritalah dia sepintas bahwa dia dari Kalimantan. Kemudian dia saat itu berada di Jakarta karena hendak mengambil honor dari suaminya. Rupanya suaminya atlet, tapi saya lupa namanya waktu itu. Tapi oleh karena satu sebab ya penyakit, suaminya sakit dan dia harus ke Jakarta untuk mengambil semacam bonus atau honor, saya entah kenapa, karena ternyata dia bercerita dia baru saja dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Aku tanya sama ibu itu, "Ibu ngapain di sini? Ada acara apa?" "Oh enggak Pak Andi, saya tadi baru saja dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga." "Ngapain Ibu?" "Saya rencananya mau ambil bonus atau honor dari suami saya." "Suami Ibu apa?" "Suami saya seorang atlet." Nah, "Oh ya? Terus?" "Ya suami saya kan sakit Pak Andi, jadi nggak bisa lagi berlomba atau bertanding. Sehingga kami butuh uang itu untuk bayar, rumah sakit." Itu singkat ceritanya. Saya bilang, "Oh oke kalau gitu Bu." Nah, karena tidak punya pretensi apa-apa, saya langsung jalan. Tahu-tahu dia bilang, Pak Andi, iya, mohon maaf Pak Andi, saya belum makan, boleh nggak saya minta uang?" Apa yang terpikirkan oleh saya saat itu? Penipuan. Di Jakarta orang semacam ini banyak. Langsung alarm saya bunyi. Saya bilang saya tidak mau tertipu. Ini jelas modus. Berapa banyak orang yang sudah menjadi korban hari itu. Jadi karena cara berpikir seperti itu dan saya menggunakan akal dan ego, maka saya bilang saya nggak mau tertipu. Saya bilang, "Oh iya Bu, maaf saya buru-buru, saya harus ketemu orang." Saya tinggalkan ibu itu. Sepintas saya lihat matanya. Matanya yang tadi penuh harap kemudian putus asa. Tapi saya bilang ini acting aja. Banyak orang di Jakarta acting seperti itu. Saya pergi. Tapi pada saat berjalan menuju restoran yang jaraknya sebenarnya nggak panjang, antara akal saya dan hati saya itu bertentangan. Ada adu argumentasi. Akal saya bilang ini penipuan, ini modus. Hati saya bilang, Andi Noya, kalau saja itu benar, dia membutuhkan uang untuk membeli makanan, kamu jahat sekali ya. Tapi akal saya bilang jangan mau tertipu. Malu, Andi Noya masa tertipu oleh orang yang berpakaian lusuh, membawa anak, dan ya ada perasaan tidak rela ditipu oleh seseorang lah. Itu perasaan yang wajar yang akan dialami setiap orang. Tapi hati saya kembali lagi berbicara, seandainya itu benar, jahat sekali kamu membiarkan dia lapar, apalagi ada anak kecil. Nah, di tengah berkecamuk antara dua pemikiran, antara hati dan akal yang berperang itu, ketika sampai di restoran saya duduk, pesan makanan, tapi pertentangan itu masih berjalan. Akhirnya saya bilang enggak, saya putuskan harus kembali untuk membantu ibu tadi. Maka saya minta izin teman-teman, saya bilang sebentar ya, aku ada perlu sebentar. Terus pergilah saya mencari ibu itu. Apa yang terjadi? Ibu itu nggak ada. Saya cari keliling, bahkan saya keluar ke tempat parkir di mana, saya cari, nggak ketemu ibu itu. Nah, itu adalah penyesalan yang sampai hari ini masih menjadi beban saya. Seandainya, katakanlah seandainya, memang dia berniat menipu, ini hanya modus. Berapa sih saya kehilangan uang itu?
Berapa banyak? Berbanding dengan seandainya dia benar-benar membutuhkan, alangkah jahatnya saya. Jadi hari itu saya belajar sekaligus berjanji, seandainya suatu hari kelak saya bertemu lagi dengan kasus serupa, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang tidak boleh ada lagi pertentangan. Saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan saya itu sudah firm sampai hari ini, saya akan kasih. Lah kalau kemudian itu adalah modus, kamu ditipu. Pertanyaannya, berapa besar sih uang makan siang yang hilang? Apakah itu membuat saya miskin? Apakah itu membuat saya berkurang? Jadi hari ini saya kalau bertemu dengan siapapun, dengan motif apapun, kalau ada yang minta bantuan, orang-orang seperti itu saya pasti akan membantu. Nggak usah mikir lagi bahwa ini modus atau tidak, ini penipuan atau bukan. Saya akan bantu. Kemudian kalau ada orang tertawa, atau akal saya yang tidak rela, masa Andi Noya tertipu oleh orang-orang seperti itu? Nggak apa-apa. Berapa besar sih kerugian saya sekadar membantu orang untuk membeli makan siang? Apakah itu membuat saya miskin? Apakah itu membuat saya berkurang? Dibandingkan dengan beban yang sampai hari ini saya harus pikul, perasaan menyesal. Kenapa hari itu saya tidak segera mengambil keputusan untuk membantu? Dan tentu kehilangan uang makan siang seperti itu jauh lebih ringan ketimbang beban yang saya harus pikul sampai hari ini, yaitu perasaan menyesal. Jadi banyak sekali orang yang lebih menggunakan akal ketimbang hati ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Ini kasus kemanusiaan. Nah, saya belajar lagi dari peristiwa itu bahwa kalau antara hati dan akal bertentangan ketika bicara tentang kemanusiaan, saya akan memenangkan hati. Apa yang menjadi kata hati kita itulah sebenarnya suara Tuhan. Suara yang mendorong kita untuk berbuat baik dalam hidup kita tanpa pertimbangan ada untung, ada rugi. Dan kalau kita berbagi, Tuhan akan membalas kebaikan kita berlipat-lipat. Itu kita harus yakin. Dan yang paling penting, tidak akan menjadi beban kita dengan perasaan bersalah yang mungkin akan kita bawa sampai kita meninggal kelak. Jadi jangan sampai Anda atau siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini merasakan apa yang saya alami. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dan hati ketika berhadapan dengan kemanusiaan, putuskanlah dengan hati. Maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan, bukan penyesalan.